Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus yang baru terjadi, itu kasus bagaimana cara kita menyikapi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah beberapa hari yang lalu dan ternyata memberikan dampak yang sangat besar kepada para buruh ya yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Begitu pula kita lihat dampaknya ternyata tidak hanya para buruh, tetapi diikuti juga dengan demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh dan juga mahasiswa dan yang lainnya. Orang yang tidak terlibat sebagai buruh pun banyak yang memprotes kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya seorang buruh muslim menyikapi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah ini, maka ini butuh kita lihat kacamata syariat yang insya Allah kita akan sebutkan bagaimana seharusnya buruh muslim bersikap insya Allah. Kemudian berbicara tentang Omnibus Law, insya Allah saya akan berikan gambaran sedikit tentang Omnibus Law itu, hukumnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian yang pembahasan selanjutnya seperti apa muamalah ini dipandang di dalam syariat, ya. Kemudian bagaimana jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian bagaimana kita sebagai muslim menyikapi undang-undang tersebut. Kemudian kita dampak dari ketidaksetujuan masyarakat adalah demonstrasi. Perlu kita bahas juga insya Allah tentang hukum demonstrasi dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari demonstrasi. Dan insya Allah di akhir saya akan memberikan masukan dan juga nasihat-nasihat untuk diri saya sendiri, kemudian teman-teman saudara-saudara sekalian yang terutama menjadi buruh saat ini. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah lama prosesnya diusulkan, dirancang melalui proses yang sangat panjang. Kemudian disepakati di DPR pusat, ya, melalui tahapan-tahapan, tahap pertama, 2 dan seterusnya sampai rapat atau sidang paripurna yang beberapa hari lalu dilaksanakan sehingga menghasilkan keputusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut disahkan sebagai undang-undang. Nah, ketika disahkan maka banyak dampak di masyarakat karena terutama para buruh, kalau kita lihat dengan satu kacamata buruh, maka seolah-olah di sini buruh adalah orang yang sangat dizalimi dalam undang-undang tersebut. Padahal kita harus melihat dari dua sisi, ya, secara adil ayyuhal ikhwan, karena kita juga tahu bahwa beban mengurus negara itu sangat berat, ditambah keadaan perekonomian dunia yang memasuki fase musim dingin yang disebutkan. Yang saya ingat ketika bulan Desember lalu disebut lagi musim dingin yang sangat berkepanjangan, bisa berdampak selama 2 tahun. Ternyata setelah itu, ya, belum lama setelah dikabarkan seperti itu terjadi wabah pandemi COVID-19 yang semakin memukul parah perekonomian dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya pengusaha-pengusaha di seluruh dunia, tapi semuanya mendapatkan dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita bisa melihat, insya Allah saya akan membuka beberapa wawasan sedikit, ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi permasalahan ini. Ada beberapa hal, ya, contohnya kebijakan mengenai pesangon, ya, ada pengurangan dari 32 kali lipat gaji bulanan
menjadi 25 kali lipat. Tentunya ini akan membuat shock ya, tentu membuat shock atau membuat kaget buruh-buruh ya, terutama yang sudah bekerja. Membuat kaget karena dia sangat berkurang, sangat berkurang. Kemudian masalah kebijakan jam kerja. Di sini ada poin yang bisa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk memeras keringat ya para pekerja, sementara para pekerja tidak bisa menuntut karena itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Kemudian ayolah ikhwan, masalah cuti, pengurangan cuti, ya pengurangan cuti-cuti, begitu pula permasalahan-permasalahan seperti misalkan boleh artinya mengkontrak terus-menerus, yang mana undang-undang sebelumnya setelah 2 tahun maka diperpanjang kontrak 2 tahun, tapi setelah itu maka harus diangkat sebagai pegawai, yang artinya dia memiliki hak sebagai pegawai ya, pegawai tetap. Tapi di dalam undang-undang yang baru seperti ini, maka di sana setelah 4 tahun maka bisa lagi dikontrak terus. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini bagaimana kita melihatnya di situ. Jadi ini masalah akad antara buruh dengan perusahaan. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa hal yang lain, tentu membaca 900 lebih halaman itu tentu membutuhkan waktu yang sangat banyak, tapi saya lihat secara ringkas apa yang dipermasalahkan oleh para buruh sehingga mengadakan demonstrasi yang besar-besaran. Maka kita lihat di sini ayolah ikhwan, ya, kita perlu pelajari hukum syariatnya itu bagaimana. Nah, di sini di dalam muamalah atau di dalam fikih, di dalam Islam, di dalam muamalah maliyah atau transaksi harta ya, yang berhubungan dengan harta, di dalam fikih kita ini akad antara buruh dengan perusahaan itu adalah akad ijarah. Akad ijarah, perusahaan menyewa jasa. Al-ijarah itu adalah sewa jasa, membayar jasa. Jadi perusahaan memanfaatkan jasa dari buruh, kemudian buruh mendapatkan gaji, buruh mendapatkan bayaran atau yang disebut dengan al-ujrah. Ujrah ya, di dalam istilah bahasa Arabnya ujrah, yaitu bayaran. Sedangkan akad yang dipakai dalam hubungan antara buruh dengan perusahaan adalah akad al-ijarah, yaitu sewa, berkaitan dengan sewa menyewa jasa. Nah, kemudian ayolah ikhwan, ya rahimani wa rahimakumullah, di dalam sewa menyewa jasa ya diperkenankan adanya apa? Ada syarat-syarat di dalamnya. Secara ringkas, yang namanya akad sewa menyewa jasa itu seorang bisa memanfaatkan orang lain dengan target pekerjaan tertentu, ditentukan dengan masa yang pasti. Misalkan bekerja selama 8 jam sehari. Dengan pekerjaan seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat dalam akad al-ijarah ini terdapat ketidakjelasan dalam bekerja. Terkadang orang bekerja sangat sibuk, terkadang tidak sibuk sama sekali atau sangat santai. Ya, terkadang sangat sedang, biasa-biasa saja, atau terkadang sedang, atau terkadang sangat sibuk. Tapi dia wajib bekerja misalkan 8 jam atau misalkan seminggu bekerja selama 40 jam. Kemudian dalam sebulan berarti ya mengikuti hal tersebut 40 kali 4 atau lebih seperti itu kan. Jadi di sini ayolah ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibayar dengan waktu yang pasti. Adapun pekerjaannya maka itu sesuatu yang disesuaikan. Nah, di sini diperbolehkan dalam syariat, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Di dalam Al-Qur'an sesungguhnya orang yang paling baik, orang yang terbaik yang engkau sewa adalah orang yang kuat ya, lagi terpercaya. Orang yang kuat lagi terpercaya. Ini menunjukkan akan kebolehan akad al-ijarah, dan dia disyariatkan, boleh. Di dalam Islam ya, dari zaman Nabi SAW, sebelum Nabi SAW juga ada akad al-ijarah, yaitu sewa menyewa jasa. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan dalam akad kesepakatan antara perusahaan dengan buruh
Apakah boleh ada syarat-syarat di antara mereka berdua? Jawabannya boleh. Rasulullah SAW katakan al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kaum muslimin ini berdasarkan syarat-syarat di antara mereka. Illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Jadi kita bisa memahami bahwa al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu, orang-orang Islam itu berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Apabila ada persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan, misalkan saya bekerja selama 40 jam per pekan, maka digaji bulanan sekian, sekian, sekian. Kemudian hak saya akan mendapatkan cuti sekian, cuti sekian, cuti sekian. Kemudian hak saya lagi akan mendapatkan fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini. Itu untuk buruh. Kemudian hak dari perusahaan, misalkan dia membuat kesepakatan, ya pekerja harus bekerja begini-begini, pekerja harus amanah, pekerja harus adil, tepat pada waktu jam kerja, pekerja harus loyal, pekerja tidak boleh bekerja untuk hal-hal lain, misalkan seperti itu. Di dalam akad-akad, dan pekerja tidak boleh ini, tidak boleh ini, pekerja harus melakukan ini, harus melakukan ini. Apabila tidak seperti itu, maka terjadi pengurangan seperti ini. Akad-akad kerjasama yang disepakati antara perusahaan dengan buruh. Maka kita katakan selama syarat tersebut tidak ada hal yang diharamkan, selama syarat tersebut tidak ada hal yang diharamkan, maka asalnya boleh. Ya, maka boleh. Itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ada syarat-syarat yang diharamkan, misalkan ketika tercapai prestasi ini, maka pihak perusahaan harus menyediakan minuman-minuman keras misalkan, atau menyediakan wanita untuk berzina dengannya, maka yang seperti ini syarat-syarat yang batil, syarat-syarat yang haram, tidak boleh dilaksanakan. Jadi mungkin bisa dipahami sampai di sini ayo ikhwan, saudara-saudari sekalian. Jadi boleh ada syarat, tapi syaratnya tidak boleh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu ringkasnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau menyikapi kalau misalkan di antara perusahaan dengan buruh atau pegawai tidak ada kesepakatan, belum ada kesepakatan. Maka ada solusi. Kalau memang tidak bisa terjadi keridhaan, tidak terjadi keridhaan atau suka sama suka, ridho sama ridho antara pihak yang memanfaatkan jasa dengan pihak yang mengeluarkan jasa, maka solusinya di dalam syariat ada batalkan. Ya. Tidak usah melanjutkan akad, maka berhenti dari perusahaan tersebut, berhenti menjadi pegawai. Sehingga apa? Sehingga tidak terikat dengan aturan perusahaan. Karena kalau misalkan ada aturan dari perusahaan dan mereka membuat kesepakatan seperti ini, kemudian pegawai tidak setuju, maka pilihannya yang pertama adalah apa? Ya, tidak usah bekerja di sana, Atau misalkan perusahaan mendapatkan karyawan yang ngotot, dia minta tuntutan-tuntutan yang sangat besar, ya, seperti kenaikan gaji baru 3 bulan, minta naik gaji, baru 3 bulan lagi minta kenaikan gaji. Ya, padahal hasil juga tidak begitu baik, ya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Nah, di sini silahkan baik dari perusahaan atau dari buruh membatalkan, ya, salah satu pihak membatalkan, maka tidak terjadi akad. Ya, kemudian ini kita berkaitan dengan al-ijarah, ya, masalah yang lain nanti insyaallah kita akan bicarakan. Kemudian yang kedua, apabila tidak ingin dibatalkan, maka salah satu pihak harus mengalah. Walaupun di sini misalkan telah ditetapkan undang-undang cipta kerja, ya, kemudian ternyata tuntutan dari buruh itu sangat luar biasa. Maka kita katakan perusahaan bisa mengalah. Atau misalkan perusahaannya bersikukuh, harus begini, harus begitu. Maka di sini apa? Yang mengalah siapa? Buruhnya yang mengalah. Sang buruh yang mengalah agar bisa terus bekerja, begitu pula perusahaan bisa terus memanfaatkan tenaga pegawai tersebut atau buruh tersebut. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, ya di sini kan enak gitu. Kalau misalkan tidak saling ridho, ya sudah, putuskan hubungan. Ya, mungkin ada yang berkata, ya kita katakan seperti ini, enak saja ngomong seperti itu kan, enak saja ngomong. Saya katakan ayyuhal ikhwan, di sini
masalah ridho dan tidak ridho, masalah ridho dan tidak ridho. Jangan sampai ketika kita bekerja, kemudian kita artinya hati kita tidak menerima, akhirnya kita juga bekerja separuh-separuh. Ini namanya tidak amanah. Ya, ini namanya tidak amanah karena sudah membuat kesepakatan. Kalau dia tidak bekerja sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan kesepakatan, maka ini namanya orang yang berkhianat terhadap pekerjaannya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, kalau misalkan tetap bersikeras dua-duanya, ya sudah, batalkan saja akadnya. Bagaimana kita menyikapi undang-undang tersebut? Ya pada dasarnya apabila ada persyaratan, ya, kemudian dalam persyaratan tersebut tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja hal itu. Nah, tapi kita lihat ayyuhal ikhwan, ini kan adalah undang-undang yang sudah diserahkan. Kita katakan selama tidak ada pelanggaran dalam syariat, maka boleh ya membuat kesepakatan antara perusahaan dengan buruh. Tapi kalau misalkan di sana ada pelanggaran syariat, maka tidak boleh kita ikuti. Kemudian sebagai pengusaha, kita katakan sebagai pengusaha, walaupun kalau kita lihat secara zahirnya, di sini para pengusaha atau perusahaan sangat diuntungkan dari segi undang-undang ini, ya. Tapi kita katakan jangan gunakan kepada para pengusaha, tolong jangan gunakan hukum ini yang dibuat ini untuk menzolimi para buruh. Jangan digunakan untuk menzolimi para buruh. Rasulullah SAW telah menegaskan, a'dil ajira ajrahu, ya, qabla an yajaffa araquh. Berikanlah orang yang dibayar itu jasanya, yaitu uang jasanya, sebelum kering keringatnya. Maka di sini kita perlu ingatkan tentang hak-hak dari para buruh atau para pegawai. Diberikan haknya. Jangan sampai menjadikan ini sebagai dalil untuk bisa menzolimi dengan mudah orang-orang yang bekerja dengannya. Jadi ciptakanlah suasana keridhaan yang sangat baik antara pekerja dengan perusahaan. Kemudian saya ingatkan juga kepada para pengusaha, jangan rakus dunia. Jangan rakus dunia. Menggunakan berbagai macam cara untuk mengambil keuntungan yang sangat besar, tapi dari satu sisi menzolimi siapa? Menzolimi orang lain. Nah, kemudian saya nasihatkan kepada para buruh, hendaknya bersabar, ya. Hendaknya bersabar dalam hal ini. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini, undang-undang yang telah disahkan ini sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah. Sungguhnya ya innallaha kataba maqadirul khalaiq, sungguhnya Allah mencatat takdir para makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, khamsina alfa sanah. Jaraknya 50.000 tahun. Jadi sini waktu sebelum 50.000 tahun jadi bumi dan langit itu sudah diciptakan takdir, telah dicatat takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apapun yang terjadi sekarang ini itu sudah dicatat di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk kami, untuk kita. Nah, di sini menjadi pelajaran yang sangat berat. Kalau memang ini adalah suatu musibah, sebagian pegawai mungkin atau buruh menganggap inilah sebagai suatu musibah. Maka kita katakan, kalaulah ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka tidak akan terjadi. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal ini terjadi. Oleh karena itu apa? Sikap yang benar, ya, haruslah bersabar dan ekstra sabar. Sesungguhnya seorang mukmin tidaklah dia dikatakan baik dalam keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengatakan, ya, segala yang menimpaku pasti itu telah ditentukan oleh Allah dan tidak akan meleset, dan yang tidak menimpaku maka dia tidak akan
dia tidak akan menimpaku. Kalau misalnya ditakdirkan tidak menimpa kita, maka tidak ada yang bisa menimpa kita. Saudara-saudara sekalian, jadi kepada para buruh, maka harus bersabar. Imani lagi, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya ya kepada para buruh, sebenarnya di situasi sekarang ini dengan yang disebut dengan musim dingin, perekonomian seluruh dunia terdampak, perekonomian seluruh dunia akibat perang dagang dan yang lainnya. Kemudian ya banyaklah hal yang menyebabkan ekonomi dunia ini turun, ya, kemudian dihantam lagi dengan pandemi COVID-19. Maka kalau seandainya seorang buruh masih bisa bekerja dan tidak di PHK di perusahaan tersebut, maka harus bersyukur. Harus bersyukur karena perusahaan itu rata-rata merugi. Perusahaan itu rata-rata merugi. Banyak perusahaan kertas, perusahaan jasa, perhotelan, para wisata, bahkan pendidikan, kemudian industri. Ini banyak yang menurun. Kalau misalkan saudara masih berstatus sebagai pegawai sampai saat ini, maka saya katakan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perusahaannya masih bisa menggaji saudara. Ya, padahal itu pun satu yang dipaksakan dengan harapan mudah-mudahan mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kondisi membaik sehingga perekonomian kembali seperti semula. Nah, di sini tidak dipikirkan, mungkin sebagian buruh hanya berpikir satu sisi saja, yang penting saya enak, tidak memikirkan bagaimana para pengusaha. Dan dampaknya akan besar ayyuhal ikhwan. Kalau misalkan terus-menerus seperti ini, maka yang terdampak justru adalah buruh itu sendiri. Yang mana mungkin ya berakibat fatal terhadap PHK mungkin, atau perekrutan pegawai baru mungkin, atau hal-hal lain yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya sangat sabar, ya sabarlah atas apa yang Allah tetapkan. Kalau ini tidak Allah inginkan terjadi, maka tidak akan terjadi. Tapi ternyata itu terjadi. Berarti ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadi. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari sisi pemerintah, kita juga tidak bisa kita menghukumi bahwa pemerintah ini tidak memperhatikan buruh. Ya, kita katakan mungkin bisa jadi ada hal tersebut, ya, memenangkan para pengusaha, para investor, kemudian para perusahaan, kemudian menzalimi para buruh. Tapi saya ingatkan, kalau seandainya ini adalah bentuk kezaliman dari pemerintah, maka itu tidak lain dan tidak bukan karena kezaliman masyarakatnya sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dan seperti itulah kami pimpinkan, ya, sebagian orang zalim memimpin sebagian yang lain bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan kezaliman, maka dipimpinkan pemimpin yang zalim. Masyarakatnya suka ngutang, maka pemerintahnya juga suka ngutang. Kalau misalkan masyarakatnya seperti ini, maka pemimpinnya pun akan akan doyan melakukan kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, ya ikhwan, ini menjadi teguran untuk kita, sebagaimana para salaf atau kaum terdahulu mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian saat ini yuwalla alaikum, seperti itulah kalian dipimpinkan. Jadi kita harus bercermin kepada diri kita sendiri, melihat kerusakan yang terjadi di masyarakat. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, maka kita lihat dulu masyarakatnya harus mempelajari Islam, harus sholat, harus beribadah, harus menjaga sikap, berakhlak yang mulia, sehingga sehingga berdampak juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pimpinkan orang yang seperti itu juga. Ya, kemudian yang namanya pemerintah, seandainya itu kalau perbuatan zalim. Tapi kalau misalkan dia bukan perbuatan zalim, tapi perhatian pemerintah membicarakan tentang ya nasib kelangsungan ekonomi nasional, ekonomi makro, bahkan memperhatikan keadaan nasional, maka kalau kita pikir-pikir, memang ada sisi positifnya dari undang-undang yang dibuat pemerintah itu. Dan mungkin ada juga sisi negatifnya. Kalau kita pikirkan dengan seksama dan dengan cermat, sebenarnya dari undang-undang yang disahkan oleh pemerintah tersebut, ya, memiliki hal-hal yang positif kalau misalkan kita lihat dari segi pemerintah.
Kenapa? Karena tujuan pemerintah menetapkan hal tersebut adalah membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Tidakkah kita senang apabila kita punya kerabat, punya saudara, juga diterima di salah satu perusahaan karena memberikan dampak dibukanya lowongan pekerjaan yang lebih banyak? Tentu kita sangat senang. Kenapa? Karena memang perusahaan ketika dia cost-nya atau biayanya lebih kecil, maka dia akan terpancing untuk merekrut pegawai yang lebih banyak. Oleh karena itu, kita lihat saja ya ikhwan, kalau misalkan di sini tidak selamanya kita memikirkan bahwa ini negatif atau berdampak tidak bagus kepada kita, tapi yang kita katakan ini semua sudah terjadi, ini semua undang-undangnya juga sudah disahkan, tinggal bagaimana kita sekarang menyikapinya. Kemudian saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya saya katakan saya tidak ada hubungan dengan pemerintah sehingga harus dibayar untuk mengatakan hal ini. Hanya saja kita katakan bahwa saya di sini menyampaikan tentang sikap yang harus diambil oleh seorang buruh Muslim ketika mendapatkan kasus seperti ini. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi harus bersabar, ya, harus bersabar. Kemudian kita juga kalau diharuskan untuk menyesuaikan diri, maka kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau misalkan saudara tidak sanggup menjadi buruh, tidak sanggup menjadi pegawai, apa salahnya kalau misalkan saudara menjadi pengusaha? Saudara menjadi pengusaha, buka usaha sendiri, kemudian mempekerjakan pegawai, atau dalam bahasanya di sinilah buruh, mempekerjakan pegawai-pegawai, sehingga mungkin saudara juga akan mempertimbangkan hal ini. Jadi jangan membayangkan sebagai seorang buruh terus, coba misalkan tidak sesuai dengan itu, tidak setuju dengan ini, maka ya cabut dari pekerjaan, kemudian jadilah pengusaha. Bahkan pengusaha yang mudah-mudahan menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, ya, yang namanya undang-undang ini sudah ditetapkan. Kalau ingin mengubahnya, maka ubahlah dengan prosedur yang berlaku. Jika bisa mengadakan sidang paripurna untuk lawan dari yang sudah ditetapkan ini, maka tempuhlah dengan proses yang benar dan tidak menimbulkan kerusuhan, begitu pula tidak menimbulkan korban, begitu pula korban jiwa, begitu pula kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, tempuhlah proses yang sesuai prosedur dan itu aman, ya. Adapun sikap yang sebagian dilakukan oleh saudara-saudara kita, yang sikap demonstrasi di mana-mana, kemudian di daerah ini berdemonstrasi, yang ini demonstrasi, maka yang pertama saya katakan tahu tidak apa isi dari undang-undang tersebut? Apakah hanya termakan isu, hanya termakan hoax, ya, atau kabar-kabar dusta yang menyebar di internet, kabar-kabar dusta yang menyebar di HP-HP, karena banyak sekali hal-hal yang menyebar, tapi itu ternyata tidak seperti itu. Ketika saya melihat pasal yang diperselisihkan, ya tidak seperti apa yang dikatakan. Contohnya saya beri contoh, kabar yang dusta, tidak ada pesangon. Siapa bilang tidak ada pesangon? Ada pesangon, tapi berkurang. Ada pesangon, tapi berkurang. Kemudian tidak ada pegawai tetap. Siapa bilang tidak ada pegawai? Tidak ada pegawai, ada pegawai tetap, tapi itu sesuai apa? Sesuai kehendak dari perusahaan untuk mengangkatnya menjadi pegawai tetap ataukah hanya sekadar kontrak. Jadi kita lihat di sini ya ikhwan. Jadi kabar-kabar yang menyebar ini harus kita saring lagi. Kalau perlu sebelum kita bersikap, ya, Anda sebagai buruh maka benar-benar membaca pasal-pasal yang berkaitan dengan buruh sehingga apa? Tidak salah bersikap, tidak sembarangan, tidak sembrono menyalahkan. Nanti kalau misalkan saudara ditanya, bapak ditanya, atau ibu ditanya, ya, mengapa berdemo? Menjawabnya dengan sembarangan, maka ini semua juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sebelum berdemo maka pahami dulu apa permasalahannya. Ya, apa permasalahan. Jangan mudah terhasut. Karena memang sekarang kalau masalah harta, masalah perut, ya, orang itu mudah sekali dihasut oleh pihak-pihak yang kita tidak tahu apa di sini, siapa dalangnya, siapa orang yang bergerak di balik layar, yang kita tidak mengetahuinya. Ya, orang yang paham ilmu tentang konspirasi misalkan, atau ilmu tentang politik, maka akan paham bagaimana orang bergerak di balik layar gitu ya, bagaimana memanfaatkan massa, mencari keuntungan di dalamnya. Maka kita katakan, ayo ikhwan, jangan mudah terprovokasi. Ya, pikirkanlah dengan jernih. Kalau ingin mengubah, apakah dengan demonstrasi tersebut akan berubah keadaan? Ya, maka kita katakan tidak semudah itu. Dan yang menetapkan juga kita lihat adalah perwakilan-perwakilan dari daerah-daerah. Perwakilan-perwakilan yang dulu dipilih juga di dalam sistem demokrasi. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat kenapa para ustadz melarang orang-orang untuk berdemonstrasi. Kalau kita katakan yang pertama, untuk demokrasi yang berkoar-koar, kemudian menghancurkan, kemudian menjelek-jelekan pemerintah, ya, kemudian melawan polisi, maka kita katakan yang seperti ini para ulama mengharamkan, jelas-jelas mengharamkan. Ya, karena pertama itu tidak ada di dalam syariat Islam mengajarkan untuk mengkritik pemerintah, mengkritik pemimpin yang sah di depan umum. Tidak ada seperti itu. Ini adalah produk-produk orang-orang kafir yang diadaptasi oleh orang-orang kita, orang-orang yang beragama Islam. Jadi kata Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini bukan produk Islam. Berdemonstrasi. Pernah terjadi pemberontakan yang diawali dengan penguasaan sepihak, yaitu orang-orang yang datang dari luar Madinah di zaman Utsman bin Affan. Mereka menuntut hak mereka menuntut keadilan, mereka menuntut ini, menuntut itu. Akhirnya ketika itu Utsman bin Affan tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah. Padahal kalau misalkan Utsman memerintahkan perangi mereka, maka mereka itu akan mati seluruhnya. Tetapi ternyata akan timbul dampak yang lebih besar apabila Utsman membunuh para pemberontak tersebut, para orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan Utsman atau kepemimpinan Utsman bin Affan. Padahal siapa yang tidak tahu bahwa Utsman bin Affan sepeninggal Nabi menyebar kabarnya bahwa beliau adalah ahli surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya, di sini Abu Bakar di surga, Utsman juga berada di surga. Siapa yang tidak tahu? Tapi kalau sudah kesesatan itu bercongkol di kepala seseorang, maka keutamaan Utsman ini jatuh, hilang dari kepala mereka, sehingga mereka pun berani membunuh Utsman bin Affan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan produk-produk orang-orang kafir. Jangan kita ikuti produk orang kafir, karena itu bukan syariat kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian masalah demonstrasi ini, kerusakan yang ditimbulkan itu sangat luar biasa banyaknya. Ya, sangat luar biasa dampaknya. Saya teringat dulu waktu peristiwa pelengseran Pak Harto, ya, itu dampak ekonomi itu sampai bertahun-tahun belum pulih juga. Ya, belum pulih juga. Investor dari luar juga takut untuk memasukkan hartanya ke Indonesia. Karena apa? Kondisi tidak aman. Sesuatu yang tidak aman berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang sangat besar. Akhirnya apa? Kalau misalkan dana sangat kurang yang masuk ke Indonesia, akhirnya apa? Tidak membutuhkan produksi. Akhirnya apa? Banyak yang di PHK. Ini kita katakan, ayolah ikhwan, menjadi problem bersama. Justru kalau misalkan negara tidak aman, di mana-mana berdemo, maka berdampak pada negara ini. Kemudian selanjutnya, kalau kita melakukan demonstrasi, maka di sana ada penghinaan terhadap pemimpin. Kata Rasulullah SAW, "Man ahana sultan Allah fil ardi ahanahullah." Barang siapa menghina pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia. Ya, jadi berhati-hati. Belum lagi perintah untuk taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Atiullah, atiur Rasul, ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Begitu pula pemegang urusan di antara kalian, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin, ya selama mereka tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh dengar dan juga tidak boleh taat. Kemudian ya ikhwan, kerusakan yang sangat banyak. Kita lihat banyaknya kemaksiatan menyebar. Wanita-wanita yang tidak memakai jilbab atau bahkan pakai jilbab tapi bercampur baur dengan laki-laki. Ya, kemacetan di mana-mana, belum lagi misalkan ada pengerusakan. Kemudian, nah di sini yang kita takutkan ayyuhal ikhwan, adanya orang-orang yang dibayar untuk berbuat rusuh atau menjarah, berbuat rusuh yang tadinya ini di luar prediksi semua. Tapi apa? Kalau untuk kepentingan politik, maka ini bisa saja terjadi. Ya, di negara kita yang penuh dengan permusuhan antara partai-partai, begitu pula antara orang-orang yang mungkin subhanallah ada orang-orang kafir di dalamnya ini yang ingin mengadu domba kaum muslimin sehingga menimbulkan kekacauan, kemudian mereka memanfaatkan kesempatan itu. Kemudian ya ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat demonstrasi ini berpotensi untuk menghilangkan nyawa manusia. Oleh karena itu di dalam Islam, satu nyawa manusia itu lebih baik. Bahkan kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dihancurkan Ka'bah. Kehormatan Ka'bah itu lebih rendah daripada kehormatan satu nyawa seorang muslim. Kalau misalkan kita berdemonstrasi menjadi penyebab meninggalnya satu orang muslim, maka subhanallah saya tidak tahu betapa besarnya dosa orang tersebut. Apalagi orang yang mengajak orang untuk berdemonstrasi, mengajak memprovokasi orang untuk melawan kepada pemerintah. Maka jika itu terjadi, dosa yang sangat besar mengakibatkan terjadinya pembunuhan ini akan didapatkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita juga melihat dampak dari demonstrasi di mana-mana di seluruh negara. Demonstrasi di Mesir, demonstrasi di Libya, demonstrasi di mana-mana di dunia ini kita lihat apakah membawa dampak yang positif atau justru malah membawa dampak yang sangat buruk. Dan ternyata dampak keburukan yang terjadi dari demonstrasi ini sangat besar, sangatlah besar. Nabi SAW memberikan jalan yang terbaik untuk menasihati pemimpin. Coba kalau misalkan kita memiliki orang tua kita katakan, ya kita memiliki orang tua, ya kemudian kita ada yang tidak kita setujui dari orang tua kita. Kemudian di depan umum, di jalan umum kita ya kritik orang tua kita. Wahai bapak sudah melakukan ini, melakukan itu. Bapak sudah menzalimi saya ini, sudah menzalimi itu. Apa yang dilakukan bapak tersebut? Marah apa tidak? Ia akan marah. Kemudian akan melakukan segala cara untuk menghabisi anaknya. Kenapa? Karena dia kurang ajar. Nah ini terhadap seorang bapak. Nah sekarang kedudukan pemimpin itu lebih tinggi daripada kedudukan bapak kita secara status sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin memiliki kekuatan, pemimpin memiliki kehebatan, pemimpin memiliki kuasa gitu. Oleh karena itu, ayo ikhwan, ya tidak sepantasnya kita menghina pemimpin kita. Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW cara menasihati pemimpin yang baik. Kata Rasulullah SAW, "Man arada an yansah lidhi sultan", barang siapa yang ingin menasihati orang yang memiliki kekuasaan, fala yubdilahu alaniyah, maka janganlah ditampakkan secara terang-terangan, walakin liyakhudh biyadih, tetapi dia ambil tangannya, fayakhlu bihi, kemudian dia berdua-duaan dengannya, ya, menasihati dengan sembunyi-sembunyi. Fa in qabila minhu fadhak, apabila dia terima maka ya itulah bagiannya. Wa illa kan, apabila tidak maka dia telah menyampaikan apa yang wajib dia kerjakan untuk menasihati pemimpin tersebut. Ya itulah kewajiban kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan terus sabar, banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingatkan bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan menjadi pegawai, tidak hanya didapatkan dari perusahaan yang kita bekerja di sana. Banyak rezeki Allah itu banyak.
Terkadang seseorang berada di pinggir sungai, dia melihat ada keran di depannya, dia buka kerannya. Ketika kerannya airnya sedikit, maka dia bingung. Dia bingung, padahal di belakangnya apa? Ada sungai yang sangat banyak. Dia tinggal ambil gayung, dia tinggal ambil ember untuk mengisi air tersebut. Tapi dia tergantung dengan satu keran. Subhanallah. Ya, jalan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Jadi kita tidak perlu tergantung dengan apa yang diberikan oleh perusahaan. Kalaupun misalkan kita qadarullah di PHK, maka ingat rezeki Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Ya, maka subhanallah kita dapatkan kawan-kawan yang bekerja sebagai pedagang, yang bekerja sebagai tukang, yang bekerja sebagai ini sebagai itu. Mereka ada yang mengatakan usaha bisa sama, saya tidak bergaji. Ya, katanya saya tidak bergaji tapi saya punya rezeki. Saya tidak bergaji tapi saya punya rezeki. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangat penting juga saya nasihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Ini apakah sudah bisa? Jadi pertama, jangan terlalu cepat, terlalu dini menghukumi bahwa pemerintah telah berbuat zalim. Belum tentu. Kita katakan belum tentu. Tapi kalau seandainya benar-benar pemerintah ini zalim, seandainya pemerintah ini benar-benar zalim, maka kita katakan, kata Rasulullah SAW, satakunu umara, akan ada para pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun. Kalian mengenali mereka dan kalian mengingkarinya. Faman arafa bari, maka siapa yang mengenalnya maka dia berlepas diri. Wa man nakira salim, barang siapa yang tidak mengenalnya maka selamat. Walakin man radiya wa taba', tetapi orang yang binasa itu adalah orang yang ridha terhadap kezaliman pemimpin dan mengikuti kezaliman tersebut. Maka kata siapa? Para sahabat, afala nuqatiluhum, apakah kami memerangi mereka? Qal, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma sallau, tidak, selagi mereka masih sholat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dampak dari demonstrasi itu sangat buruk. Pikirkanlah kembali, jangan ikuti hawa nafsu, tapi mintalah selalu bimbingan dari para ulama bagaimana cara menyikapi yang benar. Kemudian nasihat saya untuk para buruh, ketahuilah terkadang banyak orang yang menuntut upah. Banyak orang menuntut tuntutan-tuntutan yang besar kepada para perusahaan. Tapi ternyata buruhnya sendiri banyak yang tidak amanah dalam bekerja. Saya ingatkan lagi, mari kita sama-sama belajar syariat, kita pahami bagaimana cara bersikap yang benar, bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini. Dan saya ingatkan lagi bahwasanya apa yang telah terjadi ini itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadi ujian untuk kita dan juga bisa menjadi azab untuk kita. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, maka ini adalah menganggapnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya cukupkan nasihat ini, dan saya katakan sekali lagi, saya tidak ada dibayar oleh pemerintah untuk mengatakan seperti ini, atau DPR ataupun pemerintah yang manapun untuk berbicara seperti ini, tapi ini sebagai bagian dari nasihat saya kepada teman-teman buruh, kepada saudara-saudara buruh, jangan sampai salah bertindak dan menyelisih syariat, bukan kebaikan yang didapatkan, tapi malah kerusakan ataupun dosa. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.